Hai guys, balik lagi di channel Prima Maxwell. Hari ini aku akan menjelaskan cara menyelesaikan Rubik tutup mata. Mari kita mulai. Jadi sebelum kita belajar cara menyelesaikan Rubik tutup mata, ada beberapa hal yang kalian harus tahu, seperti buffer, target piece, terus ada SPEF, dan setup. Jadi kita mulai dari SPEF dulu deh. Apa itu SPEF? SPEF itu penamaan piece, karena kita bakal ngafalin piece ya. Kita nggak mungkin, misalnya kalau kayak gini, kita nggak mungkin kita kita inget cube kayak apa bentuknya. Kita nggak mungkin. Kita otomatis langsung gerakin karena kita tahu pertukarannya apa aja. Jadi kita hafalin piece-piece ya. Misalnya ini jadi kalau SPEF itu dari bagian putih, bagian atas, kalau buat corner atas kiri, terus arah jarum jam. Jadi misalnya kayak ini A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Dan sama juga buat corner A B C D E F G H dan seterusnya. Itu SPEF. Sekarang kita akan belajar buffer, setup, dan target piece. Jadi outpokman, metode ini namanya outpokman yang paling sederhana. Kita akan memakai T-perm buat pertukaran edge, R-perm buat parity, dan yang ini. Jadi ini apa kalau kalian nggak tahu? Ini tuh sebenarnya F-perm, tapi F-permnya tuh awalnya nggak pakai F dan akhirnya nggak pakai F-prime. Kan biasanya kan kalau F-perm gini kan, F-prime gitu. Jadi kayak F-prime kan. Sekarang kita nggak pakai F sama F-prime, jadi cuma gini doang. Nah, jadi coba kita dapat case, misalnya kita dapat case gini. Kita kan otomatis memo dong. Kita memo, misalnya ini JL. Berarti kayak JL kita bikin kayak gambaran, misalnya JL apa jalan gitu. JL RJ berarti kayak jalan raja. Nah, memo misalnya gitu. Jadi tiga hal yang tadi, buffer, target piece, sama setup. Buffer adalah ini, kayak bagian ini, dimana titik pusat kita untuk pertukaran. Misalnya kan ini kita mau tukar ke J, habis itu ke L, ke R, ke J. Dan kita gimana tukar ya? Kita nggak gini, bukan, beda. Kita tuh ke target piece kita di sini. Dan kita harus memindahkan J ke target piece dengan cara apapun, tapi tidak merusak tiga ini. Maksudnya gimana? Nggak boleh kayak gini. Misalnya kan J ke D, itu kan. Maksudnya ini kan di sini, tapi J-nya kayak gimana sih? J-nya udah benar, tapi masalahnya ini merusak tiga ini. Dua ini aman, satu ini kayak rusak. Jadi caranya antara kalian angkat itu gitu, atau enggak kalian tiga ini kalian pinggirin sini, taruh sini, angkat. Nah, jadi itulah namanya target piece. Dan yang membuat posisi edge itu ke target piece namanya tuh setup. Dan kadang kalau buat BLD pemula banyak yang kayak lupa undo setup tuh kayak balikin setup ya. Misalnya gini, kita taruh J ke sini, ya kan? Terus kita T-perm, otomatis ini tuker kan. Nah, tuker kita taruh balik. Nah, pas taruh balik banyak yang lupa. Pokoknya pelan-pelannya dulu, ingat-ingat gitu. Misalnya kayak L prime itu L prime itu L gitu. Jadi ya gitu. Nah, kita kan udah mulai J, habis J kan L ke sini kan gampang kan, tinggal angkat T-perm, balik. Sekarang kita ke R kan gampang, tinggal R prime L, terus balik. Nah, terus terakhir J, ya kan, T-perm, cut, balik. Jadi itu buat edge.
Jadi buffer itu titik pusat untuk tempat tukar. Ini target piece ini buat tukernya gitu. Terus setup itu setup pos itu. Nah sekarang kita akan belajar tentang parity. Misalnya gimana ya? Gini. Ini parity nggak? Coba ya, misalnya gini. Terus misalnya gini nih. Jadi kita akan belajar tentang parity. Misalnya terus ya misalnya gini deh. Kita kan biasanya memo corner edge dulu kan. Kita mulai dari sini. Biasanya memo corner dulu sih, tapi kalau ini kayak buat belajar buat edge dulu. Misalnya kita ke edge. Edge-nya misalnya mulai dari sini A ke D ke A. Ada gitu kan. Jadi kayak memonya 3 ganjil gitu. Kok bisa ganjil? Nah, kalau ganjil ini solusinya tuh pakai parity. Misalnya nih A. Kita setup ke A. Kalau A emang setupnya spesial. Antara kalian umpetin ini ke bawah R2, taruh sini, naik, terus T-perm. Terus D kan T-perm biasa. Atau enggak kalian A-nya dari sini ke taruh bawah, taruh sini, naikin. Kisaranin sih yang diumpetin ya. Ini aku juga ketemu dari temen juga sih. Nah, kayak lebih gampang itu daripada kayak gini gitu kan. Kecuali kalau Q, kayak kalau Q emang harus ditaruh bawah. Jadi ini naik. Tapi ya gitulah. Nah, misalnya kita setup dulu A-nya, terus T-perm. Buat kondisi ini jadi. Kalau kondisi lain kayak gimana ya? Kalau sebenar-benar parity pasti nanti kayak coba aku bikin ya. Bentar. Nah, misalnya ini guys. Ini contoh parity. Misalnya tunggu, sorry. Misalnya gini. Nah, kan berarti ini kan kita misalnya kita execute corner dulu. Berarti ini kan piece C kan. Berarti kita harus setup ke C, C-nya ke D. Terus T-perm balikin. Nah, habis balikin, kalau kalian perhatiin, kita harus lakukan R-perm atau rumus parity. Atau enggak, kita akan aneh. Karena kita kan memonya I kan. Sorry. Last corner kita I. Dan kalau kita T-perm, last corner kita jadi I sama N. Dan kita nggak tahu kalau N tuh bakal datang. Jadi kita istilahnya pas ini misalnya kita memonya C sama I. Kita udah C. Nah, ini tapi ada N. I, N. Jadi kita harus R-perm yang tadi. Terus tinggal I. Nah, sekarang buat corner kita harus setup ke piece P. Dengan cara apapun, tapi tidak merusak 3 ini. 1, 2, 3. 3 ini. Ya misalnya kalau buat I, gini. F2, taruh sini. Dan itulah parity. Dan buat memonya cuman di pair-pair aja. Dan saya sarankan kalian memo corner dulu, baru edge. Terus execute-nya edge baru corner. Jadi biar kayak edge-nya tuh memonya tuh cuma sebentar, sedangkan cornernya lebih lama. Kenapa? Karena edge lebih banyak memo, corner lebih dikit. Corner ada 8, edge ada 12 piece. Jadi logikanya edge lebih banyak. Ya, I guess that's all. Kalau ada pertanyaan yang nggak jelas, boleh tanya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Sorry kalau ada yang belum kejelasin. Dan semangat. Jangan lupa nanya. Kalau mau nanya lewat DM juga bisa. DM IG aku Maxwell SCK. Bye.